Selamat siang Bang, perkenalkan kami siswa-siswi SMP dari satu kelas lagi ingin mewawancarai. Tapi sebelum itu perkenalkan kami. Nama saya Justinian Gultom. Nama saya Dika Pratama Ismarmata. Kalau boleh tahu nama Bang siapa? Aku Dita Majena Subasi. Untuk itu boleh kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perpustakaan ini Bang memiliki database atau akses koneksi digital? Dan kalau boleh, apa contohnya? Kalau kita karena masih skala kecil, kita belum punya database dan kita belum punya juga akses digital. Jadi akses digital ini hanya penggunaan mungkin Google sebagai untuk mendownload atau mencari informasi yang mungkin belum tersedia di perpustakaan kita. Berarti perpustakaan ini belum memiliki seperti YouTube, Instagram itu tidak ada. Kalau kita untuk sosial media, kita punya hanya Facebook sejauh ini. Itu pun hanya untuk nge-share kegiatan-kegiatan kita selama ada di perpustakaan ini. Kalau boleh tahu, perpustakaan ini sudah berapa lama berdiri? Kalau untuk berdirinya perpustakaan kita ini, perpustakaan kita berdiri sejak kurang lebih tahun 2023. Berarti udah 2 tahun gitu ya? Ya. Apa tujuan didirikannya perpustakaan ini Bang, dan apa motivasi yang mungkin terpikirkan saat mendirikan perpustakaan ini? Kalau boleh tahu menurut pendapat Abang. Jadi awalnya perpustakaan desa ini sesuai dengan visi misi kepala desa. Jadi ini salah satu program unggulan dari kepala desa kita untuk meningkatkan literasi semua masyarakat yang ada di desa Kongsol. Jadi kenapa ini dibangun? Karena melihat sejauh ini anak-anak, orang tua, seluruh masyarakat yang ada di desa Kongsol ini belum memiliki wawasan luas tentang pentingnya literasi. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi yang ada di desa. Tadi seperti yang tadi kita bicarakan Bang, Abang mengucapkan tadi perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Menurut Abang, atau bisa Abang jelaskan kenapa perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan lain? Ya, jadi kalau untuk perpustakaan kita, karena ini skalanya skala desa, tidak bisa langsung kita samakan sama perpustakaan umum lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan ini juga ada sedikit pembedanya. Seperti biasanya kalau di umumnya perpustakaan itu hanya membaca, meminjam buku yang kita ketahui. Tapi kalau di perpustakaan kita ada juga beberapa kali kita selenggarakan perlombaan. Kemudian ada juga dalam berjalannya perpustakaan kita ini ada proses belajar mengajar kepada anak-anak kita yang ada di sini. Gitu. Kalau boleh tahu, jam berapa rumah baca ini dibuka dan tutupnya rumah baca atau perpustakaan? Nah, ini juga yang menjadi pembeda dengan perpustakaan umum lainnya. Sebenarnya kami juga dapat anjuran karena ini letak perpustakaan kita juga gabung dengan kantor kepala desa. Jadi anjurannya sebenarnya setiap hari buka dari jam 8 sampai jam 12 mengikuti operasional kantor desa. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin kami terkendala di pembagian waktu antara pekerjaan di kantor desa dan untuk membuka perpustakaan. Kita jam operasionalnya itu berubah menjadi sore dari jam 2 sampai jam 5 sore. Biasanya itu kan ada anak-anak atau pengunjung, biasanya itu ikuti aturan apa enggak Bang? Yang namanya pengunjung pasti berbeda-beda semua. Untuk sejauh ini pengunjung kita yang kebanyakan anak-anak TK dan SD. Jadi untuk mengikuti peraturan, mungkin mereka belum sadar akan aturan. Jadi mungkin ada masih beberapa yang
belum sadar akan ketertiban, kerapian, kebersihan seperti itu. Biasanya peraturan yang harus diikuti anak-anak itu apa? Misalnya kan nggak boleh ribut gitu kalau perpustakaan lainnya ini. Ya. Kalau untuk peraturan itu tetap seperti perpustakaan yang lain, menjaga ketertiban, keamanan, kebisingan itu tetap kita jaga. Kemudian kerapian buku-buku setelah dibaca, dipakai, dikembalikan ke tempatnya. Begitu juga kalau ada yang minjam, sampai waktu batas peminjaman buku harus dikembalikan. Itu kita himbau berulang-ulang. Biasanya itu kan ada yang mencuri buku, itu sanksi atau apa yang kalian kasih? Kalau mencuri buku sejauh ini memang belum ada yang kami dapati. Tapi kalau ada pasti kami berikan sanksi. Tapi sanksinya ini juga tidak dalam bentuk duit atau uang. Kita masih sanksi itu tetap untuk pergantian buku. Seperti itu. Mungkin apa tujuan dibuatnya rumah baca ini? Untuk meningkatkan literasi masyarakat kita yang ada di Desa Bongsol, khususnya memang yang paling terkhusus itu untuk anak-anak sekolah yang ada di Desa Bongsol ini. Gitu. Menurut Abang nih, apa saja jenis buku yang paling banyak dicari oleh pengunjung perpustakaan? Nah, balik lagi karena kita tadi pengunjungnya kebanyakan anak-anak, jadi yang paling banyak peminatnya itu buku bacaan anak-anak. Tapi untuk anak-anak SD yang mungkin kelas 5, kelas 6, dia udah mulai punya kesadaran untuk mencari buku tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga yang sudah mulai gemar baca buku cerita atau novel seperti itu. Bagaimana cara perpustakaan meningkatkan minat baca masyarakat? Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, kami upayakan sebisa kami setiap acara yang ada di desa untuk perpustakaan ini selalu kami sampaikan ke masyarakat agar masyarakat lebih aware, lebih tahu, lebih mengerti kalau kita punya perpustakaan. Dan untuk meningkatkan minat baca dan minat masyarakat kita hadir di perpustakaan ini, kita selenggarakan perlombaan-perlombaan. Jadi mereka juga ngerasa kalau perpustakaan ini menarik seperti itu. Apa peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar dan penelitian? Untuk dukungan kami sebagai perpustakaan, kami menyediakan berbagai buku yang boleh dipinjam. Kemudian kami juga bersedia jika ada teman-teman yang datang ke sini untuk melakukan penelitian, kami bersedia sebagai narasumber, juga sebagai fasilitator untuk membuka perpustakaan ini. Bagaimana perpustakaan mengelola koleksi buku dan sumber lainnya? Untuk pengelolaan buku kita selama ini, kita untuk pertama kali berdirinya perpustakaan desa, kita udah punya buku sebelumnya dari pemerintahan sebelumnya. Kita udah punya buku dari bantuan-bantuan pemerintah, dari swadaya masyarakat. Kemudian selama berdirinya perpustakaan Gacor ini, kita pergunakan dana desa untuk penambahan buku, koleksi buku kita, penambahannya dari dana desa. Dan kita jalin kerjasama ke perpustakaan kabupaten, provinsi, dan perpustakaan nasional. Jadi 2 tahun berturut ini kita dapat sumbangan buku juga dari perpustakaan mereka. Apa program atau kegiatan yang bisa diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran literasi? Programnya itu semakin sering dibuat acara-acara perlombaan. Jadi anak-anak pada umumnya, karena anak-anak yang kebanyakan datang ke perpustakaan kita, mereka melihat
ini acara apa? Kenapa kami nggak tahu ada acara ini? Rupanya dia nggak pernah datang ke perpustakaan. Jadi ada keinginannya datang. Setelah datang dia ke sini, kita terima. Kemudian kita lakukan semacam pengetahuan tambahan untuk membukakan jalan pemikiran mereka, untuk memberikan mereka keinginan untuk menambah literasi mereka, membuka wawasan-wawasan baru seperti itu. Berapa orangkah penjaga yang ada di perpustakaan ini? Untuk saat ini yang menjaga perpustakaan kita ada 2 orang, dan itu 1 dari perangkat desa, 1 dari masyarakat kita. Apakah buku yang ada di perpustakaan ini lengkap? Kalau dibilang lengkap, sudah pasti nggak lengkap. Tapi kita punya beberapa koleksi buku, dari buku cerita untuk anak-anak, buku novel, pengetahuan umum, pengetahuan alam. Kita ada, tapi nggak banyak koleksi kita. Apakah tujuan dibuatnya perpustakaan ini? Sebagai tempat atau wadah penambah literasi untuk meningkatkan SDM yang masyarakat kita yang ada di Desa Bongsol. Apakah banyak masyarakat yang mengunjungi perpustakaan ini? Sejauh ini untuk masyarakat kita kebanyakan memang anak-anak, dan setiap buka itu mungkin ada sekitar 20-30 anak yang datang ke perpustakaan kita. Tapi memang untuk masyarakat umum yang orang tua atau anak SMP, SMA itu kami lihat memang masih kurang. Selagi abang petugas perpustakaan ini, apa aja pekerjaan tugas abang yang ada di perpustakaan ini? Selama kami bertugas di sini, Dek, karena kita juga ini perpustakaan desa, yang pertama udah pasti menjaga ketertiban, jaga kerapian, jaga kebersihan. Kemudian dari program kepala desa ini tadi, karena ini salah satu program unggulan kepala desa, kita memberikan pembelajaran baru buat anak-anak yang ada di desa kita. Jadi kita bikin juga semacam les tambahan, tapi untuk pembelajarannya semua yang menyiapkan itu kami petugas perpustakaan. Jadi tadi kan ada abang bilang gacor gitu. Itu kenapa dibuat namanya perpustakaan gacor gitu? Ya, jadi perpustakaan Gacor ini, karena kita berada di Desa Gongsol, ini Gacor ini sebenarnya singkatan. Gacor, Gongsol anaknya cerdas, orangnya ramah. Jadi ini slogan juga, dan sekaligus penamaan perpustakaan juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda memberikan kepada kami. Mungkin ada salah kata yang dapat kami ucapkan, Bang, mohon maaf. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Abang. Inilah mungkin pertanyaan-pertanyaan kami, dan ini kami akhiri perkataan kami, wawancara kami kepada Abang. Sekian, terima kasih, Bang.